Shalom saudara-saudara. Selamat berjumpa lagi dengan saya Pendeta Kristinov Mawicere. Pada saat ini saya mau mengajak kita semua untuk memikirkan satu bagian Alkitab yang terdapat dalam Keluaran 23 ayat 1 sampai 13 yang adalah agenda bacaan dan pemberitaan firman Tuhan di Gereja Masih Injil di Minasa untuk satu minggu ke depan, yaitu dari tanggal 31 Desember dari tanggal 31 Agustus sampai dengan tanggal 6 September. Nah, sebelum kita memikirkan Keluaran 23 ayat 1 sampai 13 ini, mari kita minta pertolongan Roh Kudus membimbing kita melalui doa. Mari kita berdoa. Tuhan, terpujilah Engkau, Allah yang berkuasa atas segala yang ada, yang memberikan petunjuk kehidupan, yang membukakan jalan keselamatan, dan yang memelihara umat tebusan-Mu. Kami bersyukur untuk firman yang selalu Engkau perkatakan dalam rangka mengalirkan kehidupan surgawi bagi kami umat-Mu, yaitu kehidupan dalam relasi dengan Engkau, kehidupan dalam ketaatan pada kehendak-Mu, kehidupan mana yang menghadirkan sukacita, damai sejahtera, kekuatan dan keteguhan, bahkan meskipun kami masih hidup di tengah-tengah dunia yang menghadirkan rupa-rupa pergumulan. Roh Kudus, tuntun, pimpin, bimbing kami dengan hikmat dan kuasa-Mu untuk memikirkan Keluaran 23 ayat 1 sampai 13 ini. Kami serahkan beberapa menit ke depan ini ke dalam tangan-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, saya harap untuk menghemat waktu kita baca sendiri ya bagian Alkitab Keluaran 23 ayat 1 sampai 13 ini di rumah kita masing-masing. Dan kita akan segera mulai memikirkannya, di mana pimpinan gereja kita, Badan Pekerja Majelis Sinode Gemim, mengarahkan kita untuk memikirkan teks ini dalam sebuah bingkai tema, yaitu janganlah membelokkan hukum, tetapi hormatilah dan hargailah hak-hak manusia. Itu tema yang membingkai pemikiran kita terhadap Keluaran 23 ayat 1 sampai 13 ini. Sekali lagi, janganlah membelokkan hukum, tetapi hormatilah dan hargailah hak-hak manusia. Nah, saudara-saudara, Kitab Keluaran mengisahkan karya Allah yang membebaskan umat Israel dari perbudakan di tanah Mesir, lalu mengikat perjanjian dengan mereka di padang gurun Sinai, menjadikan mereka sebagai umat pilihannya, memberikan kepada mereka hukum-hukumnya, dan menuntun mereka melintasi padang gurun menuju tanah perjanjian, tanah Kanaan. Tujuan Allah membebaskan Israel dari perbudakan Mesir ialah untuk menjadikan mereka sebagai bangsa dan umat pilihannya yang mengenal Dia sebagai satu-satunya Allah yang benar. Bahwa cuma ada satu-satunya Allah yang benar di semesta alam ini. Dialah Allah yang menyatakan diri kepada Israel, supaya mereka mengenal Dia sebagai satu-satunya Allah yang benar, lalu beribadah kepadanya, hidup menurut perintah-perintahnya, dan melalui mereka, bangsa-bangsa lain yang ada di sekitar mereka yang tidak mengenal Allah, dapat mengenal Allah sebagai Allah yang benar, lalu hidup sesuai dengan kehendaknya. Nah, dalam rangka tujuan itulah, maka di padang gurun Sinai, Allah melalui Musa memberikan hukum-hukumnya untuk menjadi pedoman hidup bagi umat Israel.
Maksud Allah memberikan hukum-hukumnya itu ialah supaya ketika Israel hidup dalam ketaatan pada hukum-hukumnya, mereka mewujudkan suatu kehidupan yang kudus, sehingga hidup mereka akan berbeda. Berbeda dengan cara hidup bangsa Mesir di mana mereka tinggal dan hidup sebelumnya. Juga berbeda dengan cara hidup dari bangsa-bangsa kafir yang ada di sekitar mereka. Untuk kemudian cara hidup mereka itu akan diikuti oleh bangsa-bangsa itu. Sehingga bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah itu akan mengenal Allah, beribadah kepadanya dan hidup menurut kehendaknya. Saudara-saudara, hukum-hukum yang diberikan Tuhan melalui Musa kepada bangsa Israel itu disebut hukum Taurat. Nah, hukum Taurat itu terdiri dari 3 unsur. Unsur yang pertama ialah hukum dasar yang terdiri dari 10 hukum atau yang disebut juga dengan dasatita, yang juga disebut sebagai hukum moral. Yang kedua, terdiri dari berbagai peraturan yang dijabarkan dari 10 hukum dasar, hukum moral tadi, yaitu peraturan-peraturan dalam rangka mengatur bagaimana umat berelasi dengan Tuhan Allah. Peraturan-peraturan itu disebut juga hukum upacara. Dalam hal ini upacara-upacara peribadatan umat Israel. Yang ketiga, berbagai peraturan yang dijabarkan dari 10 hukum dasar tadi yang mengatur tentang bagaimana umat harus hidup berelasi satu dengan yang lainnya sebagai suatu masyarakat. Peraturan-peraturan itu disebut juga hukum sipil. Nah, ini 3 aspek dari hukum Taurat. Yang pertama hukum moral, yang kedua hukum upacara, yang ketiga hukum sipil. Hukum moral itu adalah hukum dasar yang terdiri dari 10 item. Karena itu disebut juga dasatita. Hukum upacara adalah peraturan-peraturan yang mengatur tentang bagaimana umat berelasi dengan Tuhan Allah. Termasuk di dalamnya peribadahan-peribadahan. Lalu yang ketiga, hukum sipil, yaitu peraturan-peraturan yang mengatur bagaimana umat berelasi dengan sesamanya, saudara-saudaranya, umat Israel. Nah, saudara-saudara, teks firman yang kita baca tadi berisi beberapa peraturan yang merupakan bagian dari hukum sipil, yang ketiga tadi, hukum sipil. Tapi juga pada bagian akhir teks itu ada satu ayat yang merupakan bagian dari peraturan hukum upacara. Mari kita melihat peraturan-peraturan dalam teks bacaan kita tadi. Nah, pada ayat 1-3 itu, saudara-saudara, ada 4 larangan yang berkaitan dengan kebohongan atau dusta. Yang pertama, umat dilarang untuk menyebarkan kabar bohong. Orang percaya janganlah menjadi penyebar kabar bohong alias hoax. Baik kabar bohong, hoax, melalui mulut lewat mulut, MLM. MLM biasanya adalah merupakan singkatan dari multi-level marketing. Kali ini kita jadikan sebagai mulut lewat mulut, MLM. Dilarang menyebarkan berita bohong dengan cara MLM, mulut lewat mulut. Tetapi juga dengan cara melalui media sosial, Facebook, WA, YouTube, dan lain-lain sebagainya. Janganlah kita sebagai orang percaya itu menjadi sumber dari suatu kabar bohong, di mana kita menciptakan kabar bohong, menggosipkan tentang seseorang atau pihak lain, lalu menyebarkannya, yang sumbernya dari kita, dilarang oleh firman Tuhan. Juga janganlah kita menjadi penerus dari kabar bohong. Tidak jarang ada kabar hoax yang menarik masuk di WA,
atau di beranda Facebook kita, lalu tanpa kita menyelidiki terlebih dahulu kebenaran berita itu, tanpa kita selidiki terlebih dahulu, kita langsung meneruskan kabar itu di dan melalui akun medsos kita, WA, Facebook, YouTube, dan lain-lain. Dengan demikian, saudara-saudara, kita telah menjadi alat penyebaran berita hoax atau kabar bohong. Yang kedua, umat dilarang untuk membantu orang yang bersalah dengan menjadi saksi yang tidak benar. Saksi yang tidak benar ialah seseorang yang memberikan kesaksian yang bohong untuk membela orang yang bersalah. Seseorang bisa saja menjadi saksi dusta karena beberapa faktor. Seperti apa? Pertama, karena orang yang bersalah itu adalah orang yang memiliki pertemanan yang dekat dengan kita. Maka kita kemudian rela membela dia supaya dia terlepas dari jerat hukum dengan mengemukakan kesaksian-kesaksian yang bohong. Bisa seperti itu. Yang kedua, karena dibayar atau karena diiming-iming jabatan atau hal-hal lainnya yang bernilai. Lalu bagaimana dengan pengacara? Bukankah tugas pengacara adalah untuk membela? Tentu saudara-saudara, seorang pengacara Kristen akan memberikan pembelaan kepada seorang terdakwa yang bersalah dengan upaya pembelaan yang proporsional, yaitu memberikan pembelaan dalam rangka terdakwa yang dibela untuk tidak mendapatkan penghukuman yang tidak adil, penghukuman yang melebihi kesalahan yang dilakukan. Tetapi, bila seorang pengacara yang sudah tahu jelas kesalahan dan pelanggaran terdakwa, lalu dalam pembelaannya berupaya supaya terdakwa itu terlihat benar, tidak ada kesalahan, supaya tidak dikenakan hukuman, maka pengacara tersebut telah berdosa karena melanggar ketetapan Tuhan yang kedua ini. Oleh karena ada kesaksian-kesaksian dusta, bohong, dan para pengacara atau pembela yang mengajukan dalil-dalil kebohongan untuk membela orang yang bersalah, bisa saja terjadi, saudara-saudara. Pengadilan kemudian memutuskan yang salah itu benar dan yang benar itu salah, karena kesaksian-kesaksian dan dalil-dalil yang bohong itu. Namun, bila itu terjadi, ingatlah, hakim manusia mungkin bisa dibohongi, tapi hakim sorga tidak bisa dibohongi. Pada pengadilan akhir nanti, semua kebohongan akan terungkap, kebenaran akan disingkap, dan yang bersalah akan dikenakan penghukuman yang semestinya. Mau pilih yang mana, saudara-saudara? Terkena hukuman di dunia atau hukuman akhir di neraka? Nah, memikirkan aturan atau larangan ini membuat kita teringat pada pengadilan yang dialami Yesus. Pengadilan yang tidak adil, di mana Sanhedrin mengajukan saksi-saksi palsu demi menjatuhkan vonis hukuman mati kepada Yesus. Ingatkan pengadilan Yesus yang tidak adil itu yang memunculkan banyak saksi-saksi palsu, saksi-saksi dusta. Sekarang yang ketiga, di mana umat diperintahkan untuk tidak membela kejahatan yang dilakukan seseorang, meskipun banyak orang yang membela dan bersaksi dusta untuknya. Di satu pihak, larangan ini tentu secara khusus ditujukan kepada para penegak hukum, polisi, jaksa, pengacara, hakim, agar supaya para penegak hukum dapat menilai secara objektif untuk menentukan benar atau salah berdasarkan prosedur hukum, bukan berdasarkan suara terbanyak. Tetapi di lain pihak, larangan ini juga tentu ditujukan kepada seluruh umat, baik umat Israel maupun kepada setiap orang percaya dan para penegak hukum Kristen. Seperti yang saya katakan tadi, polisi, jaksa, pengacara, hakim. Agar jangan ikut-ikutan menjadi satu suara dengan banyak orang yang membela orang atau pihak yang bersalah. Ikut-ikutan satu suara dengan banyak orang
bisa saja terjadi karena sentimen politik, sentimen primordial, yaitu sentimen karena kepentingan etnis, ras, dan agama, atau karena mendapat imbalan uang, jabatan, dan lain-lain sebagainya. Padahal jelas-jelas yang dibela itu adalah pihak yang bersalah. Tentu ini juga membawa ingatan kita pada orang-orang banyak yang dipengaruhi sentimen primordialisme para pemimpin agama Yahudi, sehingga orang-orang banyak itu berteriak-teriak di hadapan Pilatus, "Salibkan dia, salibkan dia." Kemudian, sekarang peraturan yang keempat. Tentu pertama-tama, para penegak hukum, yaitu polisi, jaksa, pengacara, hakim, tapi juga tentu setiap orang dilarang memihak kepada orang miskin. Tentu ketika orang miskin itu bersalah. Dalam banyak kasus, tidak jarang para penegak hukum merasa ibah, merasa kasihan dengan seorang pelanggar hukum karena kondisi perekonomiannya yang miskin. Pesan di sini ialah hukum harus ditegakkan dengan tidak memandang buluh, dengan tidak memandang status kaya miskin. Lalu pada ayat 4 dan 5 ada perintah agar umat bertindak memberi pertolongan kepada hewan yang membutuhkan pertolongan, meskipun hewan itu milik dari musuhnya. Di sini saudara-saudara, kita dapat melihat bahwa Tuhan mendidik umatnya untuk mengasihi dan berbuat baik kepada musuh, bukan membenci dan berbuat jahat kepada orang yang memusuhi. Rupanya ajaran Tuhan Yesus bahwa murid-muridnya harus mengasihi musuh dan berbuat baik kepada mereka itu sudah dimulai dari Perjanjian Lama, seperti dalam teks bacaan kita ini. Sekarang ayat 6-9. Kalau di ayat 3, umat dilarang membela orang miskin bila dia bersalah, sekarang umat dilarang untuk memperkosa hak orang miskin. Sesungguhnya penindasan atas orang miskin sering dan banyak kali terjadi di dalam masyarakat. Tidak jarang orang miskin dikorbankan. Dalam hal ini, meski mereka benar, tetapi dijadikan salah. Sedangkan orang kaya yang bersalah dijadikan benar. Mengapa? Karena orang kaya punya uang untuk menyuap para penegak hukum, untuk membayar polisi, pengacara, jaksa, dan hakim. Maka yang benar disalahkan dan yang salah dibenarkan. Nah, apa yang dikatakan dalam teks ini memang faktanya seringkali demikian, saudara-saudara. Karena itu Tuhan berpesan, janganlah engkau memperkosa hak orang miskin di antaramu dalam perkaranya. Karena itu di ayat 7 dikatakan, haruslah kau jauhkan dirimu dari perkara dusta. Jadi, Tuhan mengendaki seluruh umatnya untuk menjunjung tinggi kejujuran, khususnya dalam perkara-perkara yang timbul di antara umat Israel, yang menjadi saksi, yang menjadi tertuduh, yang menjadi penegak hukum. Semuanya tidak boleh berbicara dusta. Jangan sampai ada orang yang tidak bersalah yang dihukum, apalagi sampai kemudian dibunuh. Karena kalau ada demikian, maka Tuhan sebagai hakim yang tertinggi tidak akan tinggal diam. Dikatakan di situ, sebab aku tidak akan membenarkan orang yang bersalah. Mengenai kejujuran ini, saudara-saudara, dipertegas lagi dengan larangan menerima suap. Itu disebutkan di ayat yang ke-8, bahwa orang yang menerima suap adalah bagaikan orang yang tidak mempunyai penglihatan, tidak punya mata, sehingga tidak bisa membedakan mana yang benar dan mana yang salah, dan akhirnya yang benar dipersalahkan dan yang salah dibenarkan. Mengapa? Karena telah menerima suap. Saudara-saudara, seorang penegak hukum, apakah dia polisi, jaksa, pengacara, hakim, akan menjadi orang yang mudah disuap, lalu membelokkan hukum ketika hatinya telah dikuasai
oleh roh materialisme alias cinta akan uang. Ingat Rasul Paulus dalam 1 Timotius 6 ayat 10 mengatakan bahwa akar dari segala kejahatan adalah cinta akan uang. Cinta akan uang membuat mata dan hati seseorang tertutup pada kebenaran, sehingga tega untuk memutarbalikkan kebenaran. Lebih lanjut di ayat 9 dikatakan tentang orang asing janganlah kamu tekan. Mengapa? Dikatakan karena mereka, umat Israel, sudah pernah mengalami bagaimana itu jadi orang asing. Mereka tahu penderitaan sebagai orang asing. Ketika mereka di Mesir, mereka adalah orang asing yang diperlakukan secara diskriminatif. Mereka dijadikan dan ditindas sebagai budak. Sekarang ketika mereka telah bebas, Tuhan memerintahkan mereka untuk tidak berlaku diskriminatif kepada orang-orang asing yang hidup di tengah-tengah mereka, seperti yang dilakukan orang-orang Mesir dulu kepada mereka. Lalu, kalau ada orang asing yang bermasalah dengan orang Israel, perkara itu harus ditangani dengan adil. Tidak boleh terjadi orang Israel yang salah lalu dibenarkan, dan orang asing yang benar lalu disalahkan. Tidak boleh terjadi. Sekarang ayat 10 dan 11. Ini nanti ketika mereka telah tinggal di tanah Kanaan. Tuhan memerintahkan mereka untuk melaksanakan pola bercocok tanam 6 tahun. Namun tahun ke-7 mereka tidak boleh menuai, tidak boleh memanen, dengan maksud supaya orang-orang miskin bisa mengumpulkan apa yang tersisa sebagai bahan makanan mereka, dan apa yang orang miskin tinggalkan bisa dimanfaatkan oleh binatang liar. Jadi aturan dari Tuhan ini mendidik umat Israel untuk memiliki kepedulian terhadap orang miskin, bahkan makhluk hidup lainnya. Tapi di sisi lain, ada satu penelitian juga yang mengungkapkan bahwa dari sudut pandang ilmu pengetahuan pertanian, kalau tanah itu pada jangka waktu tertentu digarap dan ditanami, dan kemudian pada waktu tertentu dibiarkan untuk tidak diolah, dan tanaman terakhir itu dibiarkan sampai mati dan membusuk di tanah itu, justru akan membuat kualitas tanah itu menjadi lebih baik lagi. Jadi Tuhan mengatur Israel di dalam hal bercocok tanam. Selama 6 tahun menanam dan memanen, tetapi pada tahun yang ke-7, selama 1 tahun yang ke-7 itu, mereka harus membiarkan saja tanah itu tidak ditaburi, tidak digarap kembali. Meskipun tanamannya masih menghasilkan, tapi tidak boleh dipanen. Jadi biarkan saja untuk diambil oleh orang-orang miskin dan kemudian hewan-hewan liar. Lalu kemudian tanaman yang tersisa itu mati. Nah, ketika tanamannya itu mati, tanahnya kemudian akan menjadi semacam didaur ulang, sehingga mengalami regenerasi, sehingga tanah itu akan berada di dalam kondisi terbaik untuk ditanami kembali. Saudara-saudara, prinsip 6 tahun menanam, menuai, dan tahun ke-7 mengistirahatkan tanah sesungguhnya adalah prinsip Sabat. Bahwa 6 hari Tuhan bekerja menciptakan, lalu 1 hari Tuhan berhenti dari pekerjaan penciptaan. Begitu pula ketika kemudian di dalam hukum Taurat ada aturan kerja selama 6 hari bagi umatnya, seperti yang dikatakan pada ayat 12. Supaya apa? Supaya para pekerja dan hewan yang bekerja punya waktu untuk beristirahat dalam rangka merefresh tenaga mereka, sehingga mereka berada dalam kondisi terbaik untuk bekerja pada 6 hari berikutnya. Jadi hari ke-7 adalah hari peristirahatan. Namun yang lebih utama lagi, yaitu supaya pada hari ke-7 itu umat bisa memanggil nama Allah alias beribadah kepadanya.
Ayat 12 ini adalah pengulangan dari hukum keempat dalam 10 hukum Taurat. Jadi saudara-saudara, angka 6 dan angka 7 di sini bukan angka yang berdiri sendiri, tetapi angka ini saling berkaitan satu dengan yang lain, di mana Tuhan mau menyatakan kepada umatnya bagaimana ketika mereka menjalani akan segala aktivitas mereka. Jangan lupa, ada hari perhentian, ada waktu perhentian, ada saat untuk beristirahat, baik untuk mereka sendiri maupun untuk tanah yang mereka garap dan untuk orang serta hewan yang mereka pekerjakan. Dan itu akan mendatangkan kebaikan, bukan kerugian. Yang terakhir saudara-saudara, ayat 13. Itu mengingatkan kembali hukum yang pertama dari 10 hukum Taurat, di mana Tuhan memerintahkan umatnya supaya mereka tidak memanggil nama Allah lain. Di dalam hukum pertama dikatakan jangan ada padamu Allah lain. Saudara-saudara, realita ketidakadilan, pemerkosaan hak, dan pembelokan hukum masih terjadi bahkan dengan marak di bangsa kita ini dan di masyarakat sekitar kita. Semoga lewat firman ini maka pertama, para penegak hukum yang adalah orang-orang percaya tidak melakukan praktek-praktek ketidakadilan, pemerkosaan hak, pembelokan hukum, melainkan akan menjalankan tugasnya yang mulia dengan penuh integritas, menegakkan hukum dan memperjuangkan keadilan bagi semua orang. Kedua, gereja Masih Injili di Minasa patut menjalankan, yaitu pertama, menjalankan fungsi analisis untuk menemukan segala bentuk ketidakadilan sosial dan individual, untuk mengungkapkannya dan mengentaskannya. Sebuah departemen atau divisi yang terdiri dari para pakar analisis sosial dan hukum patut dibentuk untuk diberdayakan dalam rangka hal tersebut. Contohnya, sekarang ini masyarakat konsumen BBM solar begitu sulit mendapatkan solar di SPBU yang ada. Apakah ada permainan dari para penguasa, oligarki dan penegak hukum di balik dari kesulitan mendapatkan solar itu? Gereja patut menelusuri fenomena ini dan mengungkapkan jika terjadi permainan di balik kesulitan mendapatkan solar tersebut. Kita bisa juga menarasikan contoh-contoh yang lain. Yang kedua, Gemim patut menjalankan fungsi advokasi untuk memberikan pembelaan kepada masyarakat yang menjadi korban ketidakadilan, pemerkosaan hak, dan pembelokan hukum. Yang ketiga, Gemim patut menjalankan fungsi edukasi, peran yang mendidik dalam rangka membuat masyarakat menjadi melek hukum, cerdas hukum, agar tidak mudah diperlakukan secara tidak adil oleh para penguasa dan penegak hukum. Gereja Masih Injili di Minasa dari segi organisasi merupakan sebuah organisasi massa yang sangat besar, dan karena itu memiliki potensi kekuatan yang besar untuk melawan setiap kebijakan yang tidak adil, pembelokan hukum, dan pemerkosaan hak-hak masyarakat. Seandainya potensi dan kekuatan ini mampu digarap dan diberdayakan, maka pasti Gemim dapat menjadi alat yang efektif di tangan Tuhan untuk memperjuangkan keadilan, menegakkan supremasi hukum, dan mengentaskan kemiskinan. Amin.